Teman-teman tahu nggak? Cina itu faktanya hari ini adalah importir terbesar minyak Venezuela. Dan Cina sangat membutuhkan Venezuela. Kapasitas produksi minyak di Venezuela itu 900 ribu barel per hari. Dari 900 ribu barel per hari, 80% pergi ke Cina. Ini ngeri banget sih. Dan ternyata 80% minyaknya diborong sama Cina. Yang lebih bikin kesel lagi sama Donald Trump, ya mungkin teman-teman belum tahu, tapi harga minyak dunia sekarang ada yang beli di harga $70, $80. Tapi Cina dapat special price. Dia bisa beli di harga $35. Kok bisa? Simple aja. Karena Cina banyak investasi di sana. Cina banyak ngasih utang ke Venezuela. Sebagai kompensasinya ya Venezuela jualan minyak bumi ke Cina dengan harga diskon. Fair-fair aja secara bisnis. Tapi kalau secara geopolitik ini menciptakan kecurigaan. Dan ini terbukti bahwa yang Amerika Serikat takutkan itu adalah Cinanya dulu nih. Soal Cinanya dulu nih. Kenapa? Karena ketika Donald Trump menculik Maduro, lu tau gak timingnya itu betul-betul presisi. Bukan sembarang timing. Timingnya dilakukan beberapa jam setelah Maduro meeting dengan kedutaan Cina. Tanpa basa-basi, kalian tahu nggak gimana cara pasukan Amerika nangkep Presiden Venezuela? Gini caranya. Maduro saat itu ada di suatu tempat rahasia, dijaga sama ratusan orang. Ratusan orang yang udah siap siaga, ngecek radar, ngecek setiap sudut. Tapi ternyata pasukan Amerika jauh lebih canggih daripada itu. Mereka mengirim satu drone rahasia. Hari itu terasa mencekam sekali saat pasukan dari Venezuela tiba-tiba mendengar suatu dentuman keras. Terdengar seperti gelombang suara ultrasound yang memekakan telinga. Selanjutnya, mereka tidak sadar, dan pada saat sadar, yang mereka rasakan adalah kepala mereka yang mau pecah, mata yang hendak keluar, dan pandangan yang kabur, sampai mereka berusaha keras membuka mata mereka yang sudah disambut oleh pasukan Amerika dengan senjata yang siap mengambil nyawa mereka satu persatu. Tidak ada yang tahu senjata ultrasound apa yang dipakai oleh pasukan Amerika yang hanya berjumlah 20 orang tersebut. Senjata yang akhirnya membuat mereka dapat menangkap Maduro dengan mudahnya. Pernah kebayang nggak satu negara bisa punya minyak paling banyak di dunia, tapi rakyatnya justru hidup susah? Listrik sering mati, inflasi gila-gilaan, dan presidennya ditangkap negara lain. Ini bukan film Hollywood. Ini Venezuela. Dan yang datang bukan negara sembarangan. Yang masuk, ikut campur, dan sekarang bahkan yang pegang kendali minyaknya, ya siapa lagi kalau bukan Amerika Serikat. Sekarang pertanyaannya, kenapa Amerika sampai segitunya sama Venezuela? Ada apa sebenarnya di balik minyak Venezuela? Dan kenapa konflik ini bisa ngaruh ke harga BBM, inflasi, dan ekonomi dunia, termasuk Indonesia? Menarik. Karena faktanya, Venezuela itu punya cadangan minyak terbesar di planet ini. Bahkan lebih besar dari Arab Saudi. Tapi selama bertahun-tahun, minyak itu kayak dikunci. Tiba-tiba Amerika datang, presiden negaranya ditangkap, ekspor minyaknya dibuka lagi, dan tentu peta energi dunia mulai berubah. Jadi sekarang kita nggak cuman bahas konflik politik. Kita bakal ngobrol soal siapa yang sebenarnya diuntungkan dan dirugikan, serta kenapa minyak Venezuela ini bisa jadi senjata ekonomi global. Sebelum aku lanjut, boleh nggak kalian tekan like dan subscribe, biar tim kita tuh tambah semangat buat konten. Makasih guys, yuk lanjut. Mix versi B mengungkap fakta secara nyata.
Oke, Republik Bolivarian Venezuela terletak di ujung utara benua Amerika Selatan, meliputi wilayah sekitar 1,3 kali luas Texas. Negara dengan lebih dari 28 juta penduduk ini berbatasan dengan Kolombia di sebelah barat, Brazil di sebelah selatan, Guyana di sebelah timur, dan Laut Karibia di sebelah utara. You know what? Venezuela tuh punya cadangan minyak terbesar di dunia. Ya, diperkirakan sekitar 303 miliar barel. Hampir 17-18% dari total cadangan global. Dan itu juga jelas jauh melebihi cadangan Amerika sendiri. Wih, banyak banget ya. Nah, tapi nih ya, meskipun punya cadangan minyak yang super banyak, tapi produksi hariannya tuh rendah banget. Jauh banget di bawah kapasitas. Loh, kok bisa? Ya jelas aja, jawabannya bukan cuma karena satu faktor. Ada banyak faktor yang mempengaruhi itu terjadi, kayak berbagai masalah internal. Mulai dari infrastruktur yang rusak, sanksi ekonomi dari Amerika, dan manajemen yang lemah. Selain itu, ketergantungan berlebihan nih pada minyak juga malah bikin ekonomi rapuh dan kesulitan teknis di lapangan. Hal ini menyebabkan penurunan drastis produksi. Meskipun memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, ujung-ujungnya menciptakan krisis ekonomi dan kelangkaan kebutuhan pokok. Jadinya, hal-hal itu yang bikin Venezuela kena, bukan cuma karena isu politik lokal, tapi jadi kotak besar energi yang bahkan bisa ngubah ekonomi global. Jadi, meskipun Venezuela masih punya cadangan terbukti dalam jumlah besar, negara ini kekurangan sistem yang berfungsi untuk mengekstraksi, memproses, dan mengirim. Serta selama 2 dekade terakhir, sistem tersebut hampir sepenuhnya runtuh berdasarkan keputusan di dalam dan di luar negeri. Nah, baru-baru ini, konflik dengan Amerika memuncak drastis, dimulai pada 3 Januari 2026. Amerika melancarkan operasi militer yang sangat mengejutkan, menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, yang bikin negara itu ada di keadaan tidak pasti soal masa depan politik dan ekonominya. Pemerintah Amerika menyebut operasi itu sebagai bagian dari upaya melawan peredaran narkoba ilegal. Tapi Trump ngasih sinyal kalau operasi ini bertujuan buat mendorong pergantian pemerintahan di Venezuela sendiri. Di sisi lain, Trump juga secara terbuka menyatakan keinginannya buat menguasai industri minyak Venezuela. Ia mengklaim bahwa Venezuela telah mencuri minyak dari Amerika. Haduh, ini Trump tuh ya memang ada aja gebrakannya. Selain itu, Amerika juga mengambil alih kontrol strategis terhadap sektor minyak negara itu dan kini mulai menjual minyak Venezuela di pasar internasional. Luar biasa. Dengan penjualan pertama sekitar 500 juta dolar atau sekitar 8,45 triliun. Duh, duit semua tuh. Nggak cuman itu, serangkaian kapal tangker minyak yang dipakai buat mengangkut minyak Venezuela juga disita sama pasukan Amerika di Laut Karibia. Nah, pemerintahan Trump bahkan menyatakan rencana investasi besar hingga miliaran dolar buat memulihkan produksi minyak Venezuela. Tapi di sisi lain, Trump juga bilang nih kalau dia bisa mempertahankan Venezuela di dalam OPEC. Tapi belum pasti hubungan dengan kebijakan produksi organisasi ini. Jadi ya ini bukan sekedar berita gosip politik, tapi ini aksi langsung yang mengguncang tatanan geopolitik dan energi dunia. Nah, terus kenapa minyak Venezuela begitu strategis? Gini, kemampuan cadangan Venezuela itu besar banget, apalagi dalam skala global. Sampai di akhir 2025 kemarin, perdagangan minyak global dalam dolar masih bertahan di angka 80%.
turun dari 90% pada dekade sebelumnya. Penurunan 10% ini telah menyebabkan inflasi yang signifikan di pasar domestik Amerika. Nah, dengan menguasai Venezuela, Amerika berharap bisa memaksa angka 80% ini naik lagi atau seenggaknya mencegah merosot lebih jauh. Apalagi kalau sampai di bawah 50%. Karena itu titik di mana dolar akan kehilangan statusnya sebagai mata uang cadangan dunia. Wih, 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 wih. Selain itu, minyak Venezuela dikenal sebagai heavy crude, yaitu jenis yang lebih sulit diolah, butuh teknologi dan investasi besar untuk diproses. Ini menjelaskan kenapa produksi besar belum mudah, meskipun cadangannya seluas itu. Selanjutnya, Amerika masuk dan minyaknya bukan sekedar minyak, tapi juga sebagai alat politik. Terus ada efek nggak ya ke ekonomi dunia? Jawabannya jelas ada. Ini bagian paling penting dari segi dampak global. Efek pertama, harga minyak bisa turun. Pakar energi dari Universitas Pajajaran, Yayan Satyakti, bilang kalau Amerika Serikat akan menekan harga minyak dunia hingga di bawah $60 per barrel pada tahun 2026 melalui aktivasi 30-50 juta barrel minyak dari Venezuela. Harga minyak dunia yang lebih rendah bisa bikin biaya rantai pasok Amerika jadi lebih murah dan lebih efisien. Dengan ekstra minyak dari Venezuela yang masuk ke pasar, potensi ketersediaan pasokan lebih banyak bisa menekan harga minyak dunia. Kedua, adanya perubahan arus perdagangan energi. Negara yang selama ini membeli minyak Venezuela, kayak Cina, mungkin harus menyesuaikan impor mereka, yang bisa berdampak ke hubungan dagang dan geopolitik. Ketiga, pasar global menjadi lebih dinamis. Harga minyak yang rendah jelas berdampak pada biaya transportasi turun. Harga komoditas lain ikut turun, serta beberapa negara eksportir bisa rugi karena harga rendah. Dan tentu aja, ini bisa memicu ketidakstabilan ekonomi di berbagai negara. Jadi sebenarnya tuh bukan sekedar cerita Venezuela versus Amerika. Nggak cuman soal siapa yang pegang ladang minyak, tapi ini soal siapa yang pegang kendali dunia. Karena di era modern ini, perang nggak selalu pakai senjata, tapi bisa jadi pakai energi, pakai dolar, atau bahkan pakai kendali harga. Venezuela mungkin punya cadangan minyak terbesar di dunia, tapi tanpa teknologi, tanpa stabilitas, tanpa kuasa, minyak itu cuman potensi yang bisa diambil orang lain. Amerika masuk bukan semata karena ingin membantu, tapi karena minyak adalah tombol pengatur ekonomi global. Harga BBM naik turun, inflasi melonjak atau reda, biaya logistik, harga pangan sampai ongkos hidup kita semuanya ikut bergerak. Dan di titik inilah kita sadar satu hal penting, bahwa keputusan yang diambil ribuan kilometer dari kita bisa langsung kerasa nih di dompet kita. Pada akhirnya, cerita Venezuela dan Amerika bukan cerita tentang mereka aja. Ini cerita tentang kita semua yang hidup di dunia, di mana satu barrel minyak bisa menentukan masa depan jutaan orang. Terus kalau satu negara bisa mengendalikan minyak, harga, dan arah ekonomi dunia, sebenarnya di mana posisi kita? Yang katanya sebagai bangsa yang punya sumber daya, tapi hidup di bawah aturan permainan global yang sama sekali nggak kita ciptakan. Citra dari Mix for CB pamit undur diri.